Jumpa lagi di channel Cuan Cuk. Pokoknya cuan terus Cuk. Oke, kita sudah lama nggak bahas BTC lagi, apalagi semenjak FOMC, FOMC yang sudah ngasih pengumuman yang menurut saya nggak signifikan ya, nggak semengerikan yang dibayangkan. Nggak tahu kenapa. Saya nggak akan terlalu membahas mengenai keputusannya, cuman bagi saya berita itu dari FOMC itu mungkin bisa dijadikan kado Natal kali ya untuk akhir tahun. Mungkin agak sengaja dibuat ngambang biar mungkin stock market bisa window dressing, dalam arti penutupan bukunya dipercantik, harga-harga dinaikin dulu mungkin, makanya tidak dikasih pengumuman yang terlalu signifikan, meskipun intinya tahun depan suku bunganya akan dinaikkan 3 kali. Poinnya adalah di situ sebetulnya, di samping pengurangan obligasi dan lain sebagainya ya intinya. Jadi kita sekarang langsung aja masuk ke BTC, gerakannya seperti apa, dan akan sangat menarik melihat tahun depan apakah marketnya akan dibuat berantakan, baik dari stock market ataupun mungkin kripto bisa jadi pembeda. Kita nggak ada yang tahu ya. Kita mulai aja untuk BTC sampai akhir tahun ini kurang lebih seperti apa. Di sini mungkin chart ini nggak terlalu update karena saya buat postingnya akan saya posting tanggal 23, tapi chart ini adalah chart di tanggal saya posting di tanggal 22 dan chartnya adalah charts di tanggal 22 tengah malam, karena berbagai macam acara di akhir tahun yang mungkin saya nggak bisa terlalu update posting video. Kita langsung aja mulai. BTC-nya seperti apa? Gambaran dari time frame 1 hari daily. Secara singkat kalau saya buat seperti biasa, trendline tipis aja di sini. Ini sudah break untuk pertama kalinya setelah beberapa minggu, ya cukup positif sinyalnya. Berarti target kenaikannya di mana? Kalau teman-teman lihat di playlist belajar analisa teknikal, kalau ada garis simpel seperti ini, maka targetnya adalah di garis-garis yang dilewati di sini, dan di sini. Ini akan kelihatan harga-harganya, teman-teman bisa lihat ada 49.000, 50.000, 52.000, kurang lebih seperti itu. Tapi apakah setelah melewati ini dan ini tertabrak langsung di resisten pertama di 49.000 sekian ya tertingginya, nah, apakah akan langsung naik ke atas? Kita lihat halangan rintangan berikutnya di atas ya. Trend lainnya seperti apa kalau kita buat tarik garis seperti ini, dan secara agak kebetulan ini agak menyinggol di titik ke atas, titik trend lainnya. Secara agak kebetulan nembus di trend line yang ini, tapi di titik yang atas persis berhenti di atasnya 49.300-an. Yang artinya kalau misalnya tembus yang trend line ini, saya kasih garis, kasih warna yang berbeda. Kalau tembus trend line yang merah ini, targetnya di mana? Saya kasih garis lagi biar jelas di sini, di titik sekitar 59.000, dan tentu saja di paling atas all time high-nya di sekitaran 69.000. Dan kondisi BTC demikian. Kalau kita lihat dari CCI 50 yang selalu jadi andalan saya, ini naik tapi ininya turun. Yang artinya kalau dari CCI divergence positif, dan ini terjadi di time frame harian. Yang artinya sebetulnya momentum kenaikan yang cukup signifikan mungkin saja terjadi, apalagi kalau kita hubung-hubungin nih sampai akhir tahun. Itu ada kemungkinan ya itu tadi window dressing atau dipercantik lah paling enggak, tutupannya nggak parah-parah amat, mungkin aja. Tapi bisa juga jadi tambah delosor, kita nggak ada yang tahu intinya, karena intinya kan sudah tidak ada yang trading paus-paus yang investor besar kalau akhir tahun ya liburan, mungkin saja dananya ditarik dan lain sebagainya. Kita nggak bisa spekulasi, tapi sementara dengan breakout trend line ini ya sinyalnya positif bull ya. Intinya seperti itu, ditambah dengan divergence positif di CCI 50.
harapannya mungkin bisa nembus dan naik. Dan bagi saya, setelah melihat seperti ini, titik-titik yang harus ditembus yang cukup kritikal adalah di kurang lebih sini. Adalah resisten kuatnya itu ada di sini. Di kisaran 53.600 lah, sekitaran itu 53.600. Kalau bisa break di sini, itu pertanda bull yang cukup bagus buat BTC untuk selanjutnya naik di 59.000 dan ada halang rintang lagi di sini belum saya garis 59.000, 53.600, 59.000, sekitaran 66.500 dan titik all time hanya 69 ribuan. Kurang lebih seperti itu untuk BTC. Kalau misalnya naik dan mengkonfirmasi divergence positifnya, harapannya lewati dulu 53.600 dari BTC dan bertahan di atas. Tapi kalau nggak kuat otomatis dam turun ke bawah lagi, kita nggak tahu seberapa penurunannya, tapi sementara support yang terdekatnya di sini ya, di kisaran terendahnya kemarin di sekitaran 42 ribuan, 42 ribu. Itu dari BTC sekilas. Dan ada hal yang menarik, kalau kita ngelihat sekilas dari BTC ini, saya lanjutkan ke ETH. Menariknya di mana? Kalau saya lihat dari time frame daily di ETH, saya mencoba analisa ETH di sini, dan ini sebetulnya adalah bahan yang di-share oleh teman dan sangat menarik. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari ETH, kalau kita bandingin dengan BTC, gerakannya kan mirip-mirip. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Memang gerakannya 11-12 kalau teman-teman lihat dari periode yang sini ya. Dan di sini ETH outperform sedikit lebih bagus, sedikit dibanding BTC. Karena ini posisinya di atas, nih BTC lebih turun ya, koreksinya lebih dalam. Poinnya adalah itu untuk perbandingannya. Dan kenapa saya membahas ETH dan ini menarik, karena apa? Berarti ada kemungkinan dengan kita menganalisa ETH ini bisa jadi juga menentukan arah pergerakan dari BTC. Tadi saya gambar sudah garis-garis seperti ini. Selanjutnya bagaimana kalau dengan ETH? Saya buat garis orange ini. Garis orange ini adalah semacam pattern flag. Kurang lebihnya ini adalah garis flag ke atas, mirip bendera ya, kurang lebih pattern bendera. Bahasa Indonesianya seperti itu, simpelnya seperti itu. Garisnya naik ke atas semua. Dan ini kalau garisnya naik ke atas semua, kalau kita ngomong teorinya, gambar ini, nah, kalau kita ngomongin terjadi penurunan dulu, terus garisnya ke atas, ini adalah formasi turun lebih dalam untuk formasi flag pattern ini, bear flag pattern, formasi bendera mudun turun, intinya seperti itu kalau break. Nah, kalau kita lihat di garis ini tanpa diajukan dulu garis birunya ya, ini sudah berada di garis ini, di garis bawah dari trendline support ini, flag ini, yang artinya ini udah titik kritis sebetulnya kalau dari formasi flag ini. Dan kalau turun otomatis ini patokannya targetnya seperti ini, kedalaman dari flagnya seberapa. Kalau misalnya break di bawah sini berarti di sini, teman-teman bisa lihat ini targetnya 2365 ETH. Berarti kalau dari posisi sekarang anggaplah di buletin 4000, itu berarti ada kemungkinan turun sekitar 40% harganya. Andai tercapai ya, belum tentu tercapai intinya. Bisa jadi ini mentul naik, intinya seperti itu. Kalau dari pattern flag ini aja turun 40%, kalau kita analisa dari BTC sekarang harganya sekitaran 48.000, 49 lah di buletin biar gampang ngitungnya. Itu turun 40%-nya, itu berarti sudah surem, bisa dibilang 30.000 sekian turunnya. Kalau misalnya ETH benar segini dan BTC-nya juga kurang lebih gerakannya karena ini mirip-mirip ya, berarti ada target penurunan BTC sampai dengan 30 ribuan kalau terjadi ini patternnya ini, flag ini, yang ini ya, penurunan ini. Teman-teman bisa bayangin itu dari sisi negatifnya ETH.
Tapi kalau kita membahas yang satunya lagi, garis-garis biru ini saya hapus dulu. Biru-biru ini apa? Biru-biru ini adalah semacam pola berlian, diamond, permata. Ini diamond bottom, menurut saya. Interpretasi teman-teman bisa beda. Formasi pembalikan arah. Kalau kita ngelihat dari sisi ininya. Dan kalau kita lihat historinya, saya selalu percaya histori itu akan berulang kembali. Ini menghasilkan kenaikan ini. Dan yang ini apakah akan menghasilkan kenaikan juga? Kalau kita sambungin dengan garis ini. Yang ini ketika breakout ke arah ke sini. Naik. Kalau ini berulang lagi, mungkin nggak sih? Ini akan nembus ke atas. Dan ini akan ngikutin ini di sini. Nah, kalau tembus ke atas, apakah juga ini akan sama dengan pola sebelumnya, naik sampai ke berapa? Kemungkinan di atas 5.000 pastinya dari ETH. Kalau ETH-nya 5.000 dengan sekarang harga 4.000, berarti ada kenaikan kurang lebih sekitaran 30%. Kalau ETH-nya naik 30%, sementara BTC-nya sekarang di harga 49.000, ada kemungkinan BTC akan nyampe ke arah sini. Karena naik sekitaran 30% ya. Nah, BTC kurang lebih di angka sekitaran 65 ribuan, berarti di area ini. Apakah ETH-nya ini akan membawa BTC? Bukan membawa ya, akan mendampingin BTC ke arah sekitaran 65 ribuan dengan pola biru ini, diamond pattern, diamond bottom ya. Intinya ini, atau malah ikutin yang orange ini, flag pattern, delosor turun ke bawah sampai ke 30 ribuan untuk BTC. Kita tunggu aja, saksikan bareng-bareng akhir tahun ini seperti apa. Atau mungkin beberapa hari ke depan seperti apa, kita nggak tahu. Ataukah tahun depan seperti apa ketika suku bunganya mulai dinaikkan nih sama Amerika. Efeknya apakah akan membuat hal yang positif untuk Bitcoin atau malah membuat Bitcoin atau market kriptonya delosor. Kita saksikan bareng-bareng, ini yang menarik. Skenario mana yang akan terjadi, diamond pattern-nya atau flag pattern-nya dari ETH. Kita lihat, saksikan bareng-bareng, semoga bermanfaat. Salam cuanco.